Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafidan Alim dan teman saya Muhammad Ilham. Jadi kita di sini ingin akan mendiskusikan tentang permasalahan-permasalahan di kantor kita beserta kantor mana yang bisa dijadikan benchmark. Mungkin langsung aja, Ham, kita mulai bahasan kita yang pertama. Mungkin dari kamu dulu. Oke, baik Rafidan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di saya di kantor OJT saya, itu kantor KPPN Jakarta 4 ya. Itu bisa, kalau yang saya lihat sendiri pengalaman saya OJT di sana, ada dua permasalahan ya, mungkin bisa diangkat di diskusi ini. Yang paling utama yaitu adalah terkait bagaimana rasa kekeluargaan ataupun interaksi antar pegawai yang di kantor saya. Itu yang saya amati masih kurang bagus ya, artian masih kurang kuat antar pegawainya, antar seksi ataupun antar subak gitu ya, subak dan seksi, itu masih kurang. Terus yang kedua yaitu terkait kedisiplinan pegawai ya, tapi ini menurut saya pribadi itu saya bisa maklumi ya, karena kondisi pandemi ini yang mana banyak pegawai itu yang masih menggunakan KRL ataupun bus Transjakarta ya, yang pada saat jam-jam padat itu sangat padat sekali orang-orangnya, sehingga mungkin bisa mengakibatkan potensi ketularan virus COVID-nya makin gede ya. Makanya diperbolehkan untuk agar lebih lama berangkatnya dan bisa juga lebih pulangnya lebih cepat, tapi tetap dalam koridor bahwa tugasnya pada hari itu telah selesaikan dengan baik. Mungkin itu dari saya, Rafidan. Oke, kalau dari aku, Ham, kalau di kantorku itu permasalahannya mungkin lebih ke, tadi kedisiplinan juga ada kedisiplinan. Jadi kalau kebijakan di kantorku itu memang di beberapa seksi yang mungkin sibuk, yang kerjanya banyak, mungkin boleh terlambat asalkan ya pekerjaannya itu bisa diselesaikan gitu. Jadi kayak dikasih keringanan, karena kan kadang-kadang juga kerjanya sampai di atas 5 gitu kan. Terus tapi di sisi lain juga memang ada yang kerjanya nggak terlalu tinggi, tapi beberapa pegawai juga masih ada yang terlambat dan pulangnya juga lebih awal, yang jadi masalah. Jadi sebenarnya kasihnya itu juga nggak tinggi seperti itu. Dikasih yang seksi lain, kalau SPD mungkin diperbolehkan, tapi pulangnya tetap akhir sih sebenarnya. Terus yang kedua mungkin lebih ke sosial media yang kurang itu masih. Habis itu keunggulannya di KPPN ini untuk masalah bonding seperti yang Ilham bilang tadi, bondingnya di sini tuh mungkin bisa dikatakan lebih erat. Jadi daripada yang kamu ceritakan tadi ya. Soalnya kita di sini juga ada olahraga mingguan. Olahraga mingguan tuh voli seminggu 2 kali. Itu di hari apa ya, Bang? Rabu sama Jumat. Rabu sore sama Jumat pagi. Itu ada kegiatan voli. Kemudian ada kegiatan senam juga. Senamnya itu kalau sebelum pandemi itu senam biasanya setiap minggu ada senam. Tapi karena kalau setelah pandemi senamnya jadi nggak rutin. Jadi maksudnya nggak seminggu sekali. Jadi misal 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Dan di dalam senam itu juga biasanya ada makan bersama setelah senam untuk bondingnya. Kalau terus juga interaksi antar pegawai juga cukup baik, jalan baik. Maksudnya semuanya juga terlihat akrab itu antar seksi. Jadi kayak nggak ada batasan gitu. Mungkin di kantorku seperti itu sih ya. Siap. Nah, dari kedua kami tadi, contoh kami itu ada irisan ya, ada irisan di sana bahwa ada nih masalah yang bisa KPPN Jakarta 4 ya, saya sebagai KPPN Jakarta 4 bisa benchmark nih ke KPPN Bandung 2 ya, terkait bagaimana membangkitkan belonging antar pegawai ya, sebagai satu instansi kantor KPPN ya. Nah, mungkin kami ini sebagai yang pengen belajar ya. Nah, bagaimana tuh kira-kira penerapannya yang di Bandung 2 yang mungkin lebih rinci daripada yang tadi. Nanti kita coba dari kami nanti coba lihat lagi apakah bisa nggak tuh nanti diterapkan secara full, atau mungkin ada beberapa adjustment yang bisa kami sesuaikan gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan kembali Rafidan.
Ya, mungkin kalau misal masalah bonding, mungkin yang lebih menurut saya lebih mengena ya olahraga sih, olahraga dalam olahraga bersama itu. Mungkin bisa kalau misal ada lapangan voli, mungkin bisa voli gitu dari bisa kegiatan voli untuk pegawai antar pegawai, biar nanti kan di voli itu kan juga kita ada kerja sama tim. Ya. Bagaimana kita pengen menang gitu, katakanlah pengen menang kan, itu kan sama aja ketika kita bekerja, goals kita apa gitu. Goals kita kan intinya kan kepuasan itu kan pelanggan, kepuasan pengguna layanan kita kan. Jadi kita harus bisa sekeras mungkin bagaimana caranya untuk mencapai itu. Kemudian selain volley mungkin bisa diterapkan tadi yang 6 tadi yang saya bilang. 6 itu sebenarnya nggak ada kata menang atau kalah ya, maksudnya itu kan mungkin, tapi bisa buat kebersamaan. Jadi kita tuh bergerak bersama-sama gitu, kekompakan. Nah, itu mengajarkan tentang kekompakan. Nah, kemudian mungkin kalau misal ini kan lagi masalah pandemi ya, mungkin bisa di-adjust juga. Kalau misal volley tidak bisa diterapkan, mungkin yang cocok mungkin senam dulu. Kalau menurutku yang cocok senam, karena senam kan tidak bersentuhan satu sama lain kan. Dan mungkin sama ada kegiatan lain yang bonding tapi bukan nggak olahraga gitu. Jadi mungkin ada kegiatan entah itu namanya bincang bersama atau apa gitu, yang khusus untuk membahas masalah di luar kantor. Jadi kayak kita tuh membangun rasa bonding itu juga perlu gitu, perlu di acara yang maksudnya kita nggak mikirin kantor gitu, perlu gitu. Jadi mungkin itu sih, mungkin ada yang di-adjust itu sih kalau menurutku ya. Kalau menurutmu gimana yang tambah? Ya baik ya, betul ya. Berarti aku juga saya juga di KPN Jakarta 4 menilai ya sendiri bahwa nggak pernah tuh kami itu ada olahraga bersama tuh, nggak pernah ya selama kurang lebih 3 bulan saya di KPN Jakarta 4 ya. Nah mungkin nggak pernah ada olahraga tuh ya, balik lagi ya pandemi yang mana emang hambatannya salah satu yang paling gede itu pandemi ya. Misalkan olahraga voli ya, itu mungkin nggak bisa dilakukan ya, dan juga sepanjang yang saya amati di sekitar kantor tuh nggak ada lapangan voli, malah dipakai sebagai parkir ya kalau nggak salah di belakang itu, sehingga tidak bisa lah dilaksanakan ya. Cuma tadi yang senam bisa dilaksanakan sebenarnya ya, untuk membangkitkan kembali rasa belonging antar pegawai ya, karena senam kan satu struktur dan semua ngikutin gitu ya. Nah itu kan bisa simbolis yang membuat bahwa kita tuh satu gerakan sama-sama gitu kan. Nah itu bisa dilaksanakan tuh di kami di sana nanti. Terus kemudian bagus tuh terkait bincang-bincang santai ya, bolehlah mungkin di aula ya, walaupun misalkan yang lain lagi kerja nggak apa-apa, tapi kan bisa lewat Zoom. Jadi lewat aula bikin Zoom, terus yang lain lihat dari Zoom aja. Di sana nanti bisa sambil kerja, mungkin sambil curhat gitu kan, atau sambil bikin jokes atau apa gitu ya, yang hiburan-hiburan yang ada gitu ya, sedikit untuk meringankan beban kerja gitu ya, yang pasti tidak membahas terkait pekerjaan ya Rafidon ya. Kita tuh bisa curhat atau gimana atau apalah gitu, ntar ada pokoknya yang bisa menyegarkan pikiran gitu loh yang pastinya. Nah yang nanti tuh ya beberapa bisa dilaksanakan ya, tapi yang untuk volley mungkin belum bisa. Dan mungkin yang ngetren sekarang kan sepedaan ya Rapidan ya. Nah, mungkin sepedaan bisa dilaksanakan juga tuh ya, cuma ya fasilitasnya lagi kembali terkait sepeda yang bagaimana dan lain. Cuma yang pasti yang paling besar tuh terkait senam sama tadi itu. Iya. Nah, berarti kan kita sepakat nih berdasarkan yang kita breakdown tadi, berarti kita memilih KPPN Bandung 2 sebagai benchmark untuk masalah bonding tadi. Jadi kita meng-highlight, jadi fokus inti masalah kita adalah tentang bonding. Iya. Bonding tadi. Nah, jadi kan ya lanjut kan? Ya, jadi ya kenapa bonding ini diangkat ya dari kami?
dan kami tadi udah mencoba benchmarking dan bagaimana nanti penerapannya di KPPN Jakarta 4 ya misalkan nanti diterapkan. Ya karena bonding ini walaupun nampak kecil dari luar ya, tapi dia emang nggak kasat mata, cuma strategis sekali ya, perannya tuh emang gede sekali. Kenapa? Karena dalam memberikan pelayanan ya, KPPN itu sebagai satu KPPN, satu satker itu membutuhkan adanya interaksi ya, adanya kerjasama tim ya, adanya kooperasi dari masing-masing pegawai di KPPN Kota 4 itu. Sehingga ketika interaksi ini kuat, belongingnya kuat, kooperasinya kuat, apapun pelayanannya, apapun tantangannya ke depan, itu bisa dijalani bersama-sama sebagai a whole team bareng-bareng ya. Nanti pengaruhnya apa? Pengaruhnya ke mutu pelayanan yang diberikan gitu ya. Mutu pelayanan, nanti di akhirnya apa? Ya adanya pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah itulah mengapa bonding ini kami angkat dan tadi kami telah mencoba mencari solusi dari apa yang telah dilaksanakan di KPPN Bandung 2 gitu ya. Begitu ya Renka ya. 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 Jadi mungkin itu ya diskusi kita ya dari ini. Bagaimana intinya adalah bagaimana bonding ini bisa diterapkan di KPPN manapun ya. Bahwa bonding ini bukan masalah yang sepele ya, tapi ini adalah masalah yang gede dan wajib untuk ditingkatkan agar mutu pelayanan kita makin lebih baik kepada mitra kerja maupun kepada masyarakat. Mungkin sekian Rafidan. Ya. Oke, makasih Om. Ya. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada salah kata maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.